Di malam yang hujan diiringi kilatan cahaya petir, seorang perempuan dengan berparas cantik ditemani sebuah boneka kesayangannya. Dia memakai gaun pesta terbaiknya. Tak lupa dia pun memakai perhiasan dan berdandan untuk menyempurnakan kecantikannya di malam itu. Menyangka dia akan pergi ke sebuah pesta, namun ternyata dia malah masuk ke bathtub, tempat berendam yang sudah terisi air. Betapa terkagetnya karena ternyata itu adalah malam terakhirnya dia. Entah apa yang terjadi hingga membuat dia harus melakukan hal tersebut. Di detik-detik terakhirnya sebelum dia meninggal, dia sempat melihat boneka kesayangannya dengan tatapan penuh kesedihan yang teramat dalam. Dan akhirnya dia pun tewas di bathtub dengan memeluk boneka kesayangannya itu. Hai guys, Mimin kali ini akan menceritakan sebuah film horor thriller terbaru yang berjudul The Guardian. Film ini sudah rilis di Netflix ya. Jujur, film ini tuh film dengan 1000 teka-teki, membuat para penontonnya harus berpikir keras. Plot twistnya yang bikin ngehe guys. Pokoknya kalian tonton dulu aja sendiri filmnya ya guys. Tapi namanya juga film thriller, alur ceritanya yang pasti rumit. Oke guys, kita langsung saja ke ceritanya. Di keesokan harinya, dia adalah Mei Lee, biasa dipanggil Lee. Lee adalah seorang mahasiswa yang berprofesi sebagai penyanyi latar atau istilahnya backing vokal, pengiring vokal untuk penyanyi utama di panggung. Sebenarnya Lee mempunyai suara yang bagus, namun karena mungkin saja nasibnya yang masih belum beruntung dan belum ada kesempatan. Tapi dia juga bercita-cita suatu saat nanti ingin menjadi seorang penyanyi profesional yang terkenal. Buatnya profesi ini adalah salah satu jalan untuk dia menggapai cita-citanya. Jika ada kesempatan, dia selalu meluangkan waktu mengcover lagu-lagu untuk dia post di sosial medianya. Walaupun tak sebesar dan tak terkenal seperti artis, tapi lumayanlah untuk nge-branding personalnya dia melalui kekuatan sosial media. Kala itu sahabatnya, Huyen, yang juga ada di sana. Mereka bertegur sapa dengan para penggemarnya Lee. Lee dan Huyen ini tinggal bersama di kos-kosan yang terkadang untuk membayar tagihan uang kamar pun mereka harus mencari uang sampingan lainnya. Karena kebutuhan mereka tak sesuai dengan realita yang ada. Mereka yang suka lupa diri, berbelanja hingga tak sadar, uang sewa kamar pun yang menjadi tumbal. Waktu itu mereka yang akan pergi ke kampus. Sesampainya mereka di kampus, orang-orang di sana digegerkan dengan beredarnya sebuah video skandal. Seorang penyanyi ternama yaitu Pink. Nama aslinya sebenarnya Puong guys. Namun biar Mimin gampang aja penyebutannya. Teman-temannya di kampus pun mempertanyakan apa yang terjadi kepada Pink. Karena mereka tahu kalau Lee berteman baik dengannya. Jadi Lee ini adalah penyanyi latarnya si Pink guys. Dia yang selalu mengiringi setiap Pink bernyanyi. Bahkan Lee sudah dianggap seperti saudara oleh Pink. Ia pun baru tahu soal video skandalnya itu yang kini menjadi viral. Isi dari videonya adalah Pink yang digilir oleh 3 pria bertopeng. Selang beberapa saat setelah video itu beredar, ternyata publik digemparkan kembali dengan diberitakan ditemukannya tubuh Pink di kamar mandi yang sudah tewas diduga karena bunuh diri. Belum diketahui identitas ketiga pria tersebut sampai dengan sekarang. Kematian Pink masih misterius dan menjadi perbincangan publik. Orang-orang pun mulai bertanya-tanya. Kalau dilihat dari background keluarganya Pink sebenarnya adalah anak orang kaya. Dia adalah pewaris tunggal di salah satu perusahaan besar di Vietnam. Dari penemuan mayat Pink ditemukan ada hal yang tak biasa. Yang menjadi sorotan publik adalah boneka kumontang yang dipeluk oleh Pink pada saat kematiannya. Mimin juga belum paham guys. Mereka yang menyebutnya boneka kumontang, yang padahal itu seperti boneka Barbie ya guys. Kasih komen guys kalau kalian tahu soal bonekanya. Hingga menimbulkan rumor kalau Pink bunuh diri karena diguna-guna. Sampai pada saat ini kasus dan kematian Pink menjadi perguncingan masyarakat luas. Lee yang merasa galau dan ketakutan atas tragedi yang menimpa kepada Pink. Di sini terlihat kalau ada sesuatu yang disembunyikan olehnya atas apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, Lee akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian. Detektif menanyakan beberapa hal saat terakhir Lee bertemu dengan Pink. Karena Lee adalah satu-satunya orang yang terakhir kali bersama Pink sebelum Pink bunuh diri. Detektif sendiri berfokus ke 3 pria bertopeng yang ada di video tersebut. Karena polisi menduga ketiga pria itulah yang mengakibatkan Pink bunuh diri. Tapi entah kenapa Lee sendiri tidak mau memberitahukan soal apa yang terjadi kepada Pink saat itu. Ia beralasan kalau dia hanya sebagai penyanyi latar saja untuk Pink dan dia tidak tahu apa-apa. Pink menurut SMS terakhir di handphonenya Pink, waktu itu dia yang akan pergi ke sebuah pesta bersama Lee. Detektif juga memperlihatkan boneka kumontangnya yang sama persis dengan kepunyaannya Lee. Di sini Lee mengaku kalau bonekanya hanya kebetulan mirip saja. Lee hanya membeli boneka itu di pasar loak karena Pink adalah salah satu idola baginya. Lee hanya ingin mengikuti apa yang dibeli oleh Pink kala itu. Pink sangat sayang kepada boneka kemontangnya. Kemanapun Pink pergi, boneka itu selalu dibawanya. Di sini Lee berbicara bohong guys. Lee mengingat kejadian pada malam itu saat berada di belakang panggung.
Setelah selesai tampil, Lee bertemu dengan Kan, produsernya Pink. Sekaligus Kan juga adalah kekasihnya Pink. Lee yang kala itu mendapatkan honor dari dia. Namun ternyata dia mendapatkan uang lebih, tidak seperti bayaran biasanya. Pink tahu kalau Lee sedang butuh uang lebih untuk membayar sewa kamarnya. Kan hanya menjalankan amanat dari Pink untuk memberikan uang itu kepada Lee. Tak lama kemudian, Pink datang dan langsung memeluk Kan dengan sedikit bermanja-manja kepadanya. Terlihat di sini Lee yang sedikit risih melihat kemesraan mereka berdua. Kalau dari bahasa tubuhnya Lee, sepertinya dia cemburu kepada mereka. Pink ini ternyata seorang pribadi yang baik guys, suka menolong dan perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kala itu dia memberikan hadiah ulang tahun untuk Lee. Padahal ulang tahunnya Lee masih dirayakan di bulan depan. Pink adalah sahabat sekaligus partner kerja yang baik. Dia selalu perhatian kepada Lee. Pink memberikan boneka kumontang yang sama seperti yang Pink punya. Dia meminta kepada Lee untuk merawatnya karena boneka itu membawa keberuntungan. Tentu saja Lee sangat senang diberikan hadiah oleh Pink idolanya dia. Tapi dalam investigasinya, Lee tetap tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena polisi pun tak banyak mendapatkan info soal bunuh diri dan soal video skandal yang melibatkan ketiga pria bertopeng itu, akhirnya kasusnya itu pun tertunda. Di keesokan harinya, Lee datang ke rumahnya Pink, memberikan penghormatan terakhirnya. Di sana dia bertemu dengan ayahnya Pink. Ayahnya yang menanyakan beberapa hal terkait di hari terakhirnya Pink yang bersama Lee pada saat itu. Ayahnya Pink tahu kalau Lee tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada polisi. Tapi Lee tetap beralasan pada kejadian tersebut Lee yang dibius hingga dia tak sadar dan tak ingat apa-apa lagi. Ayahnya Pink tetap memaksa dan bertanya apakah ada seseorang yang mengancamnya hingga Lee tidak mau memberitahu kebenarannya. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Namun pada akhirnya Lee tetap bungkam, tidak mau memberitahu apa yang terjadi. Kunci utamanya dari kasus itu sebenarnya adalah Lee sendiri guys. Saat itu Lee mendapatkan telepon dari seseorang yang tak dia kenal. Dari pembicaraannya, Lee mendapatkan ancaman agar dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Karena kalau Lee sampai berani membocorkannya, nasibnya akan sama seperti yang dialami oleh Pink. Kala itu Lee yang sangat ketakutan. 6 bulan berlalu, Lee akhirnya memilih untuk bungkam dan melupakan apa yang sudah terjadi dan menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Lee masih ingin menggapai cita-citanya sebagai penyanyi. Sampai pada suatu ketika, Lee menemukan ada sebuah brosur audisi lomba bernyanyi. Dia pun mencoba untuk mengikuti lomba tersebut yang diadakan di sebuah kafe. Hadiahnya yang cukup lumayan untuk tambahan uang sakunya Lee. Malam itu Lee membawa boneka kumontang, pemberian dari Pink. Karena Lee berharap siapa tahu keberuntungan itu nyata. Namun tak disangka dia juga melihat ada seorang wanita parubaya yang membawa boneka kumontang. Wanita itu menyapanya dengan menggunakan sapaan bonekanya itu. Lee pun hanya tersenyum ramah membalas sapaan tersebut. Singkat cerita, sayangnya Lee gagal memenangkan lomba nyanyinya itu. Padahal suara Lee jauh lebih bagus dengan suara para pesaingnya. Tapi tak lama kemudian wanita tadi itu kini menghampiri Lee, memberitahukan dan memuji kalau suara Lee sebenarnya bagus. Namun Lee belum beruntung saja. Tapi sepertinya malam itu nggak sial-sial banget untuk Lee. Walaupun Lee tidak juara, tapi setidaknya kini mereka ditraktir di restoran mahal oleh si nyonya yang tadi. Anak kuliahan dengan budget pas-pasan biasanya senang jika ditraktir makan di tempat mewah. Wanita itu bernama Nyonya Tam. Dia menanyakan di mana Lee bisa mendapatkan bonekanya. Lee menjawab kalau dia mendapatkan boneka dari seorang teman. Awalnya Lee tak mengerti dengan maksud pembicaraannya Nyonya Tam. Lalu Nyonya Tam menjelaskan kalau boneka kumontang adalah boneka sakral. Boneka yang bisa diisi oleh makhluk gaib. Nyonya Tam menyarankan kepada Lee untuk datang ke seorang master atau guru besar yang bisa memasukkan roh pembawa keberuntungan kepada boneka tersebut. Dan jika Lee berminat bisa menghubunginya. Nyonya Tam menjanjikan kalau nantinya itu akan sangat bermanfaat baginya. Lee awalnya hanya menyikapinya biasa saja dengan apa yang dibicarakan oleh Nyonya Tam kepadanya. Sesampainya di tempat kos-kosan, Lee mulai kepikiran dengan apa yang dibicarakan Nyonya Tam kepadanya. Singkat cerita, akhirnya dia pun mencoba untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Nyonya Tam. Lee berpikir dan mulai tergiur dengan apa yang dijanjikan Nyonya Tam soal boneka pembawa keberuntungan itu. Dia datang ke salah satu tempat yang sudah dijanjikan kepada Lee. Tempat di mana seperti sebuah biara, dan di sana juga sudah ada orang-orang yang sedang bermeditasi. Ia pun mengikuti ritualnya. Terlihat master itu yang sedang mengisikan roh ke dalam sebuah boneka kepada salah satu pasiennya. Dan kini giliran Lee, terlihat boneka kumontangnya persis sama yang dimiliki oleh Pink kala itu. Dan ritual pemanggilan roh pun dimulai.
Lalu Lee bersumpah serapah di hadapan bonekanya, berjanji akan menjaga boneka tersebut seperti layaknya darah daging dia sendiri. Dan itu salah satu ritualnya yang harus Lee lakukan. Setelah selesai, Lee memberi nama bonekanya itu dengan sebutan Nah. Lanjut cerita, setelah semuanya selesai, tak disangka sudah hampir 6 bulan lamanya Lee tak sengaja bertemu dengan Kan. Tak dipungkiri kalau Lee juga ada perasaan terhadap Kan. Sampai sekarang Kan masih menjadi seorang produser sekaligus pencipta lagu. Entah nyata atau kebetulan, tapi Kan kebetulan lagi ada proyek lagu terbarunya dia. Kan memberikan kartu namanya, siapa tahu lagu barunya itu cocok dengan karakter suaranya Lee. Lee sempat tak percaya bisa segampang dan semudah itu mendapatkan kesempatan untuk menyanyikan lagu yang dibuat oleh Kan. Setelah Lee menyanyikan lagunya itu, ternyata cocok dengan karakter suaranya Lee, guys. Kan melanjutkan proyekan lagu tersebut dan membuat video klip untuk lagu yang akan dibawakan oleh Lee. Dan tak menyangka, kini Lee juga mendapatkan privilege lebih. Dia diberikan sebuah apartemen mewah untuk dia tempati sekarang. Lee semakin yakin, itu nyata bisa merubah nasib sialnya selama ini. Bahkan tak menyangka apa yang dia dapatkan sekarang tak pernah dia duga. Hari-hari berlalu, kini Lee benar-benar sudah berubah. Lee semakin sayang dan menjaga boneka Na dengan sebaik-baiknya. Namun anehnya seiring berjalannya waktu, tak jarang dia suka dihantui oleh arwah gentayangannya Pink. Dan terkadang itu membuat dia terlihat aneh di depan orang lain. Setelah kekayaan dan kepopuleran yang dia dapatkan, kini Lee meminta kepada Na agar Kan jatuh cinta kepadanya. Kan adalah pria idaman Lee selama ini. Dan Lee dengan mudah mewujudkan apa yang dia inginkan. Seketika Kan berubah total kepada Lee. Dia menjadi menyenangkan dan perhatian kepadanya. Tapi di suatu hari ternyata sikap dan perlakuan Kan kepada Lee selama ini belum bisa membuat Kan jatuh cinta kepada Lee. Kan masih belum bisa move on atas kematian Pink sebagai kekasihnya. Dan Pink juga sebenarnya adalah calon tunangannya dia. Perasaan cinta Kan teramat dalam kepada Pink. Butuh waktu yang cukup lama untuk Kan bisa berpindah ke lain hati. Hingga perbincangan Kan waktu itu mengarah kepada kejadian terakhir saat Pink bersama Lee yang datang ke pesta pada saat itu. Tentu saja itu membuat Lee terkaget. Kan menanyakan apakah ada kata-kata terakhir Pink yang dia sampaikan untuk Kan. Lee lagi-lagi tidak berterus terang dan menutupi apa yang terjadi sebenarnya. Tapi setelahnya Lee menjadi teringat kembali pada saat itu. Di sini terungkap guys apa yang sebenarnya terjadi. Pada satu malam di sebuah klub malam, Lee bertemu dengan Chuwon. Kala itu dia diajak untuk bergabung dengan mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Tien adalah seorang produser. Dia menjanjikan kepada Lee akan mengorbitkan Lee menjadi penyanyi terkenal. Dan pada saat itu Lee masih menjadi penyanyi latarnya Pink. Lee juga ditawari untuk menyanyikan beberapa lagu hitsnya mereka. Mereka akan mengadakan sebuah pesta dan Lee diundang untuk datang. Namun syaratnya Lee juga harus mengajak Pink untuk datang ke pestanya mereka. Tak pakai pikir panjang, kala itu Lee langsung menemui Pink dan berbicara kepada Pink soal Lee yang akan diorbitkan menjadi seorang penyanyi dan soal ajakan Chuwon untuk Lee datang ke pestanya mereka bersama Pink. Sebenarnya Lee tidak memaksa untuk Pink ikut, namun dia hanya memperlihatkan wajah melasnya Lee saat dia mengajak Pink agar ikut ke pestanya Chuwon. Lee menjadikan kemiskinannya sebuah senjata agar Pink kasihan dan mau menolongnya. Kalau Pink tak jadi artis pun, Pink adalah keluarga orang kaya. Sedangkan kalau Lee tidak jadi artis, dia bukan siapa-siapa. Sebenarnya Pink sudah memberitahukan kalau Chuwon itu bukanlah orang baik. Lee tetap kekeh dan tergiur atas tawaran Chuwon yang akan menjadikannya penyanyi terkenal. Lee juga memastikan kalau Pink hanya mengantarkannya saja dan tak lebih dari itu. Karena Pink yang kasihan dan berniat hanya menolong Lee, akhirnya dia pun mau untuk datang ke pesta yang diadakan oleh Chuwon. Mereka pun diarahkan ke sebuah ruangan terpisah dan membicarakan proyekan yang akan mengorbitkan Lee sebagai penyanyi. Awalnya Pink tak mau berlama-lama di sana, namun ternyata mereka pintar mengajak Pink untuk berkolaborasi dalam proyekan lagu barunya mereka. Kala itu Pink diberikan contoh lagunya. Pink ternyata suka dengan lagu yang mereka berikan, dan ternyata itu bisa mencarikan suasana. Dan akhirnya Pink dan Lee pun bersulang bersama mereka. Mereka tak sadar kalau Lee dan Pink sudah terperangkap dalam jebakan setan.
Tak lama kemudian, Ping yang mulai merasakan pusing dan dia terjatuh pingsan di sana. Begitupun dengan Lee yang mulai merasakan pusing di kepalanya dan terjadilah sesuatu yang mengerikan. Mereka bertiga menggilir Ping dan dijadikan objek untuk hasrat mereka. Dan mereka juga merekam membuat sebuah video bokap. Lanjut cerita. Beberapa hari kemudian, kini Lee mendapatkan teror. Tiba-tiba saja Lee mendapatkan kiriman bunga yang tak bertuan dengan ada ucapan kematian untuk Lee. Lee mulai panik dan merasa orang yang dulu pernah mengancamnya, kini mereka kembali. Dan itu seperti yang pernah terjadi kepada Ping. Video skandalnya Ping yang mulai disebarkan di media sosial pada saat Ping sedang menjumpa Vers. Awalnya mereka adalah para penggemarnya Ping. Namun setelah videonya tersebar, seketika semuanya menjadi bencana dahsyat untuk Ping. Kala itu Ping dihujat oleh satu negara yang membuat dia depresi, tak tahan dengan tekanan dari berbagai pihak, sampai pada akhirnya Ping bunuh diri. Di sini terungkap ternyata tak hanya Ping, Lee juga yang menjadi korbannya. Pada malam itu juga Lee digilir oleh ketiga orang tersebut dan direkam. Nice ya guys. Pemikiran Lee kala itu dia aman-aman saja karena dulu Lee bukan siapa-siapa. Namun seiring kepopulerannya Lee sekarang membuat ketiga pria bertopeng itu ingin mengakhiri karirnya Lee yang semakin hari semakin melejit. Lee sempat buntu sampai pada akhirnya Lee berpikiran mungkin boneka Na bisa membantunya. Lee menemui Nyonya Tam menanyakan apakah boneka itu bisa melindungi dari orang-orang yang akan menjahatinya. Karena boneka Na selama ini hanya bisa memberikan keberuntungan saja, tapi tidak bisa melindungi Lee dari orang-orang jahat. Nyonya Tam menyarankan untuk Lee memasukkan janin iblis ke dalam bonekanya. Istilahnya mengupgrade kekuatan boneka tersebut. Singkatnya Nyonya Tam pun mengantarkan Lee ke tempat master yang akan mengisikan janin iblis ke dalam bonekanya dengan melakukan beberapa ritual yang dilakukan oleh sang master. Dan akhirnya kini boneka itu sudah terisi oleh janin iblis. Dipercaya sekarang bonekanya bisa melindungi Lee dari orang-orang jahat. Cara kerjanya sama, tapi sekarang Lee harus menyimpan foto orang yang akan menjadi targetnya agar Lee terhindar dari kejahatan orang tersebut. Ia pun melakukan ritualnya kembali. Dan ternyata langsung kontan guys. Di keesokan harinya, para polisi menemukan ada mayat laki-laki yang tewas diduga karena bunuh diri. Kematiannya sama persis yang dialami oleh Ping. Di bathtub dengan kondisi urat nadinya yang sudah terputus. Kala itu Huyen datang ke apartemennya Lee. Dia tak sengaja melihat ke sebuah ruangan yang membuat dia merasa curiga dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Huyen yang melihat di sana ada foto seorang laki-laki yang dipajang di dekat boneka kemontang. Dia terkaget karena orang yang ada dalam foto itu diberitakan sudah tewas karena bunuh diri. Huyen yang menanyakan apakah Lee mengenal pria tersebut. Akhirnya di sini Lee berbicara jujur apa adanya. Kalau selama ini dia menutupi apa yang terjadi soal video skandal Ping. Karena Lee juga yang menjadi korbannya. Itulah alasan Lee tak mau menceritakan siapa ketiga orang laki-laki bertopeng itu. Karena Lee tidak mau kalau karirnya hancur. Lee menyangka orang itu bunuh diri karena pengaruh iblis yang ada di bonekanya kemontang. Tapi sekarang permasalahannya Lee bukan terhadap orang-orang itu saja. Dia juga yang selalu dihantui oleh arwah gentayangan yang kini mulai menampakkan wujudnya. Ancaman itu masih berlangsung. Lee dihubungi oleh orang misterius dan mengancam kalau video skandalnya yang akan disebarluaskan. Lee tidak ada pilihan lain lagi selain Lee meminta pertolongan kepada boneka Na. Lee mulai dengan ritual seperti biasanya, memberikan foto-foto korbannya yang disimpan di dekat boneka Na. Seperti biasa, kedua korbannya langsung tewas di keesokan harinya dan lukanya yang sama persis seperti korban-korban sebelumnya. Namun ternyata tak hanya orang-orang itu saja. Kini Huyen pun menjadi sasaran boneka Na. Dan kala itu hampir membuat Huyen tewas. Di keesokan paginya Lee yang mengetahui kalau Huyen dirawat di rumah sakit sekarang. Dia lalu bergegas pergi kembali ke tempat Nyonya Tam dan menanyakan kenapa boneka Na menyakiti Huyen sekarang. Padahal Huyen adalah orang baik, bukan musuhnya Lee. Tapi sebelum Huyen mengalami kecelakaan itu, dia sempat mengirimkan foto-foto kepada Lee soal biara atau tempat di mana Lee mendapatkan boneka Na waktu itu.
Ternyata Huyen mengetahui kalau Nyonya Tam adalah seorang penipu. Dia berpura-pura menjadikan boneka tersebut sebagai penolong Lee. Hingga Lee terjebak dan bergabung dengan kelompok orang-orang penyembah boneka. Awalnya Nyonya Tam menyangkal tuduhan Lee kalau dia menipunya. Tuduhan Lee tidak beralasan, toh semuanya terbukti kalau bonekanya bisa membantu dan merubah nasibnya Lee sekarang. Lee kini yang menjadi bingung sendiri. Dia pun kembali ke apartemennya dan melihat boneka Na. Awalnya boneka Na yang sudah banyak membantunya, tapi kini boneka itu yang malah mulai membahayakan orang-orang. Dia pun mencoba menghentikan semuanya dan menghancurkan boneka Na. Namun tak disangka ternyata di dalam bonekanya sudah tersimpan sebuah kamera dan perekam suara dan juga ada pemancarnya. Lee yang mengetahuinya langsung shock seketika. Mind blowing guys. Di saat bersamaan Kan datang. Lee langsung beritahukan kepada Kan kalau ada seseorang yang memata-matainya lewat sebuah boneka. Dan inilah guys akhir dari rencananya. Tar minum dulu guys. Tak disangka ternyata dalang dan otak dibalik semuanya ini adalah Kan sendiri. Secara tidak langsung Lee sudah membantu Kan untuk balas dendam terhadap ketiga pria bertopeng itu dan berhasil menemukan mereka. Ini adalah cara Kan agar bisa menemukan ketiga pria tersebut karena Lee sendiri tidak mau memberitahukan kepadanya siapa ketiga laki-laki itu. Selama 6 bulan lamanya Kan membuat rencana dan menyusun semuanya ini. Berawal dari lomba bernyanyi sampai Lee bertemu dengan Nyonya Tam. Lalu boneka Na yang dianggap boneka pembawa keberuntungan dan bisa mendapatkan impiannya dengan mudah. Hingga teror ancaman itu yang diterima oleh Lee. Kan merencanakan dengan sangat rapi. Semuanya terekam dan terlihat oleh boneka Na yang sudah terpasang kamera dan bisa ditransfer file kepada Kan. Kan bisa dengan mudah mendapatkan informasi mereka dan mulai membunuh mereka satu persatu dengan cara seperti mereka seakan-akan membunuh dirinya sendiri. Awalnya Kan hanya menggertak, meneror Lee dengan mengancam akan menyebarkan video skandalnya. Namun ternyata dugaan Kan benar kalau Lee juga adalah korban dari pria bertopeng itu. Kan melakukan ini semua karena sangat terpukul atas kehilangan kekasihnya Pink yang harus tewas bunuh diri karena tak tahan menerima cacian jutaan orang yang menghujatnya. Padahal Pink sendiri awalnya hanya mau menolong sahabatnya saja yang dia anggap sudah seperti adiknya sendiri. Namun miris sahabatnya yang sudah dianggap oleh Pink seperti keluarga enggan membantunya. Di saat Pink terjatuh dan tersungkur, butuh pembelaan dari jutaan orang-orang yang mencaci makinya, tapi Lee malah menutupi fakta yang sebenarnya dan memilih diam seolah-olah tak terjadi apa-apa. Miris, Lee menjadikan itu semua sebagai kedok agar obsesi Lee ingin menjadi penyanyi terkenal bisa tercapai. Kan kala itu juga akan membunuh Lee untuk menghilangkan bukti atas kematian ketiga laki-laki itu yang telah Kan bunuh. Tapi Lee meminta kesempatan untuk terakhir kalinya. Lee ingin memberitahukan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Lee dengan kamera yang ada di boneka Na membuat sebuah video klarifikasi untuk dipublis ke publik dan menceritakan semuanya apa yang terjadi terhadap Pink dengan video skandal tersebut. Dengan penuh penyesalan dan meminta maaf kepada jutaan orang yang selama ini menuduh Pink sebagai wanita tidak baik. Andai saja Lee kala itu bercerita apa yang sebenarnya terjadi dan tidak egois, mungkin Pink masih hidup dan tak akan bunuh diri. Tapi Kan membiarkannya hidup agar Lee bisa merasakan penderitaan cacian dari jutaan orang kepadanya. Lee diperlihatkan bayangan Pink ada di hadapannya. Dia tersenyum dan mengajak Lee keluar dari balkon. Lalu mengajak Lee untuk naik ke atas pagar. Lalu melompat dari sana. Dan akhirnya Lee pun tewas dengan sangat mengenaskan. Singkat cerita, polisi akhirnya menemukan rantai dari kematian ketiga laki-laki itu. Setelah kematiannya Lee dan penyelidikan polisi mengarah kepada Kan, kekasihnya Pink. Lalu akhirnya polisi bisa mengungkap siapa dalang di balik semuanya itu. Kan ditetapkan menjadi tersangka utamanya.
Semua yang terlibat atas pembunuhan berencana itu kini ditangkap, termasuk keluarganya Pink juga yang ikut terlibat. Oke guys, ceritanya yang sangat panjang dan memutar otak kiri dan kanan. Ada beberapa yang terlewatkan, tapi di sini gue membuat seringkas mungkin dan tetap relate dengan cerita filmnya. Gue hanya menonjolkan inti dari ceritanya saja. Kalau ini semuanya adalah persaingan antara Kan dengan Tien. Mereka yang sama-sama seorang produser ternama di Vietnam. Tien melakukan kekejian dengan menjebak Pink di pesta tersebut hingga berbuntut Pink yang bunuh diri. Dan Kan balas dendam atas apa yang sudah diperbuat oleh Tien. Dan akhirnya apa yang mereka dapatkan? Mereka tak dapat apa-apa karena pastinya Kan juga akan dihukum mati atas pembunuhan yang dilakukannya. Hikmah dari film ini adalah gak ada gunanya kita balas dendam. Apakah kalian menyalahkan Lee atas kematian Pink? Semoga kalian suka dan terhibur. Salam dari saya dan bye-bye.